Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar hari ini? Sehat? Mudah-mudahan yang hari ini datang sehat semua. Yang masih sakit, mudah-mudahan cepat sembuh ya nak ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk minggu ini berarti pertemuan yang ketiga ya. Masih dalam materi yang sama, cuman sub materinya berbeda. Ibu hanya menambahkan sedikit karena kalian sudah ada buku digitalnya yang sudah ibu minta ke sekolah, kemudian dibagi ke kalian oleh wali kelas. Kalau memang belum ada, nanti chat ibu ya, ibu bagi pakai link grup kita. Anak-anakku semua kelas 8 isi dulu absen, jangan lupa ya. Kemudian jangan rebutan, Google Formnya juga diisi. Yang belum bangun, ini sudah mulai pelajaran. Oke? Untuk pertemuan ketiga berarti kita melanjutkan materi minggu lalu. Nanti di akhir pertemuan gue akan memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya dari buku paket ya. Pertemuan pertama, pertemuan kedua, sekarang pertemuan ketiga. Pertemuan pertama ibu gabung dengan perkenalan. Walaupun mungkin yang ibu ajar dulu di kelas 7 itu sudah kenal. Pertemuan kedua ibu tambahin mengenai Pancasila. Kita ngulang kembali materi kelas 7. Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup. Kemudian ibu tambahin sedikit perumusan dasar negara Pancasila. Ya. Jadi ini kan otomatis kita belajar pelajaran kelas 7 lagi. Minggu lalu ibu hanya menambahkan, mengingatkan kembali apa yang sudah kalian peroleh di kelas 7, itu kita ulang kembali biar tidak lupa. Sekarang kita lihat, minggu kemarin ibu menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara, di mana dasar itu letaknya ada di paling bawah. Kalau dasarnya kuat ya, berarti negara kita itu kuat, tidak mudah runtuh. Makanya Pancasila itu dijadikan pedoman hidup bangsa Indonesia. Bahkan kesaktian Pancasila itu sudah diuji coba. Sehingga tanggal 1 Oktober selalu diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila itu sakti. Masyarakat Indonesia itu mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan tidak mungkin diganti dengan ideologi yang lain. Karena apa yang ibu bilang minggu kemarin, Pancasila itu adalah harga mati. Menggantikan ideologi Pancasila berarti merubah NKRI. Oke. Kemudian selanjutnya minggu kemarin kita juga menyinggung fungsi Pancasila. Ya, nanti sambil dibuka buku kalian ya, buku paket kalian. Fungsi Pancasila dalam buku paket kalian itu dituliskan di situ ada 7 ya. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia,
Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, Pancasila sebagai apalagi ideologi bangsa Indonesia dan sebagainya. Itu nanti kalian pelajari di buku paketnya di halaman 4. Halaman 4 itu nanti dipelajari lagi. Gue hanya memberikan penjelasan minggu kemarin. Kemudian Ibu juga menjelaskan mengapa Pancasila itu harus dibaca secara urut. Karena apa? Pancasila itu merupakan satu kebulatan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan. Kenapa merupakan kebulatan yang utuh? Karena sila yang pertama menjiwai sila yang kedua, ketiga, keempat, kelima, begitu juga sebaliknya. Ya kan ya? Kemudian cara membacakan Pancasila kenapa harus urut? Karena ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya apa, Bu? Dasar hukumnya itu instruksi presiden. Instruksi presiden nomor 12 tahun 1998. Jadi tidak boleh dibolak-balik. Ya. Inpres itu instruksi presiden nomor 12 tahun 1998. Jadi Ibu sebutkan sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian selain Inpres nomor 12 tahun 1998, landasan hukum Pancasila dijadikan sebagai dasar negara itu adalah Berita Republik Indonesia nomor 7 tahun 1946. Ya, diingat ya, selain Inpres nomor 12 998, otomatis ini yang terbaru ya, itu ada Berita Republik Indonesia nomor 7 tahun 1946. Kemudian berdasarkan juga sidang PPKI. Jadi perumusannya itu di sidang BPUPKI, pengesahannya itu dalam sidang PPKI. Dokuritsu Sunbi Linkai. Tahun berapa? Tahun 1945. Tepatnya yaitu 18 Agustus 1945. Dari sini nanti kalian bisa melihat kembali ke buku kalian. Berdasarkan TAP MPR nomor berapa, Bu? Kenapa di situ ada P4? Ya, dilihat kembali di situ. Ini sebagai dasar hukum Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian untuk kita melihat kembali ke belakang ya, Pancasila dijadikan dasar negara itu yang pertama dalam sidang BPUPKI. Kemudian tanggal 7 Agustus
1945 BPU-PKI dibubarkan. Kenapa dibubarkan? Jawabannya ada dalam buku kalian. Kemudian selebihnya di sini tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila disahkan sebagai dasar negara. Kenapa? Karena ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 itu dibagi menjadi 3 bagian karakteristiknya. Yang pertama, pembukaan 16 bab 37 pasal. Yang kedua itu batang tubuh dan pasal-pasal. Ini sebelum adanya amandemen. Nanti di materi berikutnya kita akan melihat kembali. Oh, ini sebelum amandemen segini. Setelah amandemen ternyata dirubah. Tapi Ibu ingatkan kembali, yang bisa dirubah itu hanya batang tubuh. Ya. Kalau pembukaan tidak bisa dirubah oleh siapapun. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 itu tidak bisa dirubah oleh siapapun, termasuk MPR hasil pemilu. Karena apa? Antara pembukaan dengan dasar negara itu hubungannya sangat erat, tidak bisa dipisahkan. Kenapa, Bu? Karena merubah pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 itu sama dengan merubah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Paham ya? Kalau sudah paham, berarti kita lihat penjabaran Pancasila. Jadi di sini implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa itu otomatis ada 5. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa, yaitu berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Bertakwa. Apa itu bertakwa? Menjalankan perintahnya, tanda kutip, N-nya huruf besar, dan menjauhi semua larangannya, N-nya juga huruf kapital. Ngerti ya? Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau minggu kemarin Ibu bilang, ini loh memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia itu yang seperti apa? Tidak ada manusia itu di mata Tuhan dibedakan. Semua memiliki harkat, derajat, martabat yang sama. Kemudian yang ketiga, Persatuan Indonesia. Ini banyak memberikan contoh sekilas ya. Kalian nanti mencari Persatuan Indonesia. Implementasinya itu apa? Kerukunan. Kenapa kita harus rukun? Agar tercipta persatuan dan kesatuan. Perlu kalian catat di situ. Kerukunan di Indonesia itu dibagi menjadi 3. Ya. Kerukunan di Indonesia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kerukunan intern umat beragama.
Jadi menciptakan kerukunan dalam satu wadah agama yang sama. Kemudian yang kedua, kerukunan antar umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kenapa harus antar umat beragama dan kepercayaan? Karena di Indonesia, Ibu jelaskan, minggu kemarin itu ada 6 agama yang diakui secara resmi di Indonesia. Kemudian selain 6 agama itu ada aliran-aliran kepercayaan di Indonesia dalam naungan Departemen Pendidikan. Kenapa aliran kepercayaan tidak di bawah naungan Departemen Agama? Karena bukan agama. Mengapa di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan? Tujuannya agar tidak mengarah pembentukan agama baru. 2 ya. Kemudian yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan pemerintah. Kenapa dengan pemerintah kita harus rukun? Biar tercipta keharmonisan hidup antara warga negara, masyarakat, dan pemerintah. Jadi macam-macam kerukunan itu ada 3. Intern, ekstern dengan pemerintah. Sila keempat, implementasinya adalah musyawarah mufakat. Intinya apa? Menghargai pendapat orang lain. Kemudian tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Oh, pendapat saya itu yang paling benar, semuanya harus ngikutin saya, tidak berlaku. Karena apa? Kita berpedoman pada prinsip demokrasi, ya. Kemudian yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa artinya? Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian berlaku adil. Adil itu apa? Tidak berat sebelah. Berlaku adil itu apa? Memberikan kepada orang lain sesuai dengan haknya. Oke? Kemudian nanti kayaknya waktunya sudah panjang ya. Nanti kalian buka halaman buku kalian, halaman 3. Di situ ada tabel 1.1 daftar pertanyaan. Dari pertemuan 1, apa yang akan kalian buat pertanyaan? Jadi kalian membuat kalimat tanya sesuai pertemuan pertama. Kemudian 1 soal aja. Kemudian misalnya mengapa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar negara? Itu nomor 1 misalnya ya. Kemudian pertemuan kedua, berarti kalian bikin 2 pertanyaan lagi sesuai dengan materi pertemuan kedua. Oke? Pertemuan sekarang ditambah 2 lagi. 2 pertanyaan lagi. Jadi tugas kalian itu membuat kalimat tanya
pertemuan satu pertanyaan. Dijawab apa tidak, Bu? Tidak. Nanti kalau kalian tidak mengikuti, berarti nggak bisa bikin pertanyaan. Kemudian pertemuan kedua, kalian bikin 2 pertanyaan lagi. Ngerti ya? Kalimat tanya. Pertemuan ketiga, 2 pertanyaan lagi. Jadi nanti dikumpulkan 5 pertanyaan. 5 pertanyaan ini nanti bisa juga Ibu jadikan sebagai ulangan harian. Atau mungkin kalau nanti waktunya bisa, kita jadikan sebagai pembelajaran khusus. Jadi yang cepat jawab, memperhatikan, itu nilainya tinggi. Kemudian sewaktu-waktu Ibu juga akan mengadakan pertemuan secara Zoom, biar wajah kalian itu kelihatan. Bagi yang tidak masuk di Zoom, itu berarti Ibu anggap alfa, kecuali alasannya kuat. Kalau tidak ada orangnya, gimana Ibu mau ngabsen? Oh, dari 40 yang datang hanya 10, ya udah 10 itu yang masuk, lainnya tidak, kecuali alasannya kuat. Oke? Kiranya Ibu cukupin dulu sampai di sini. Besok kita ketemu lagi. Salam Pancasila. I love you. Jangan lupa subscribe, like, oke? Bye.